awal mulanya juga dari Bu April ini mendirikan 3K Foundation? Oke, kalau 3K itu artinya kesetaraan, kemitraan, kualitas. Which is filosofinya adalah bahwa kita manusia harus merasa setara, equal. Jadi nggak usah takut dengan siapapun ya, nggak bisa dilihat dari harta atau jabatan. Karena kita sama-sama setara. Nah, kalau untuk Garuda Lions-nya sendiri nih dari ngeliat anak, terus akhirnya kenapa ya udah akhirnya kita bareng-bareng deh kita buat Garuda Lions Football Club ini? Sering keliling ke kampungan dan sering ketemu anak-anak yang tidak mampu, yang punya talenta untuk sepak bola, tetapi bahkan dia mau menjadi pemain profesional atau mau masuk ke academy di daerah dia, nggak bisa karena nggak punya duitnya, uang ya. Jadi dari awalnya saya ajarin anak juga usah pikir tentang warna kulitnya, nggak usah menilai orang berdasarkan agama atau race atau budaya. Kenapa? Karena ya kita semuanya di dunia ini manusia. Simple. Makanya saya mau tunjukkan ke seluruh dunia. Look at Indonesia. Ini budaya sebenarnya cantik, indah, sopan juga. Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Anjana Demira hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Well, ngomongin kita manusia nih sebagai makhluk sosial yang pastinya kita nggak bisa lepas tanpa orang lain. Kita juga membutuhkan berbagai interaksi dan bantuan dari sesama pastinya. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk berbagi dan saling memberi. Kebiasaan berbagi inilah yang juga bisa menjadi hal yang baik yang dapat ditularkan kepada orang lain. Nah, saat orang lain melihat seseorang melakukan kebaikan, hal tersebut membuat mereka akan mengingat hal tersebut sebagai sesuatu yang positif. Maka kepedulian menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jiwa sosial yang tinggi ini menjadi modal untuk bersosialisasi dan hidup yang damai dan harmoni dalam kebersamaan. Well, di episode Cafe Toleransi kali ini kita sudah kedatangan sepasang suami istri yang pastinya inspiratif, yang dengan langkah kecil yang mereka lakukan dapat membawa berkah bagi sekitarnya. Mereka mendirikan beberapa program sosial seperti Yayasan 3K Foundation, Bank Sampah, hingga klub sepak bola. Penasaran? Langsung saja kita sapa keduanya, Ibu Aprilianti dan juga Mr. Frank Amadio. Halo, apa kabar? Halo. Bu April dan Mr. Frank, sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Makasih banyak. Oke, selamat datang di Cafe Toleransi. Thank Tapi you. sebelum kita ngobrol lebih jauh, mau info juga nih ke Sobat Damai yang lagi menyaksikan di rumah bahwa kita sudah mengikuti prokes dengan cukup ketat. Kita sudah vaksin lengkap dan juga vaksin booster. Jadi mungkin untuk ngobrol-ngobrol sekarang kita copot masker dulu biar ngobrolnya lebih enak. Nanti setelahnya kita pakai lagi. Nah, langsung aja nih, saya penasaran sih sebenarnya. Ini kan backgroundnya Bu April dan juga Mr. Frank sepasang suami istri. Ceritain dulu dong kisah ketemunya dulu seperti apa sih? Romantis ya. Boleh dong diceritain romantisnya. Enggak. Kebetulan kita ketemunya waktu saya dan keluarga lagi nonton bola di salah satu mall di Jakarta. Lagi Citos. Oh, di ya. Citos. Ya. Berarti kalau nonton bola di Citos tuh lagi ini dong, Piala Dunia. Waktu Biasanya. itu bukan. Itu, Waktu itu pertandingan biasa sih itu antara timnas melawan tim Arab. Iya, benar, masih ingat. Jadi saya lagi nonton sama keluarga live gitu, dia duduk di depan gitu. Terus wah, berisik nih perempuan. Itu berapa tahun yang lalu? 12 ya, kurang lebih ya. Oh, wow. Iya. Berarti kira-kira udah 12 tahunan. Iya, kurang lebih. Terus setelah itu baru bertemu, mulainya di situ. Langsung. Oh, langsung. Hanya jeda berapa bulan ya? Oh, Dia langsung lihat muka saya langsung jatuh langsung cinta. terpesona.
Emang kalau cewek-cewek Indonesia tuh kita lebih terpesona juga ya. Iya betul, lihat dia. Tapi yang paling penting hatinya. Benar-benar yang penting hatinya. Nah lanjut, berarti setelah itu apa sih awal mulanya juga dari Bu April ini mendirikan 3K Foundation? Awalnya bank sampah dulu tapi ya? Bank sampah. Jadi sebenarnya actually itu kalau dari awalnya dari 3K Foundation berdiri itu sebenarnya dia landasi oleh background kita masing-masing. Antara saya dan Pak Frank itu kita punya kemiripan background yang sama ya. Kalau saya sendiri kan karena saya anak yatim dari kecil. Ya, jadi pada saat saya yatim, ibu saya sebenarnya punya anak 14. Banyak banget ya. 14 anak. Saya merasa kesepian. Karena semua sibuk masing-masing dan ngelihat perjuangan seorang ibu gitu kan gimana. Terus saya mimpi kepingin ada yang support gitu loh. Jadi rasa kesepian itulah salah satu hal yang mendorong saya untuk berbagi dengan anak-anak yang lain gitu loh. Karena saya nggak mau mereka mempunyai hal senasib dengan saya gitu loh. Jadi itu awal cikal bakalnya pertamanya. Tapi actually begitu didirikannya itu karena kita pindah ke Cinere ya. Kita pindah ke suatu daerah Cinere, Desa Limo ya. Di sana itu sampah banyak sekali. Dan kita concern sekarang banyak ini banget sampai numpuk satu rumah gitu loh. Kayak gunung ya. Kayak gunung ya. Jadi ada lahan punya orang lokal ya, orang lokal gitu. Dia punya tanah, Betawi juga, orang Betawi. Jadi warga masukin lempar ke sana aja gitu loh. Tanpa tahu gimana cara ngolahnya. Terus walaupun kerjasama dengan pemerintah tapi belum maksimal. Makanya akhirnya saya ketemu dengan pemilik tanah, terus warga di sana, kita kumpul bareng, duduk bareng. Sehingga kebetulan saya sekolah manajemen bisnis, jadi saya mengajar mereka bagaimana cara berbisnis dari sampah gitu loh. Jadi dari pengolahan sampah itulah kita bantu mereka memanage lingkungan menjadi lebih bersih ya untuk hal yang simple. Tapi ternyata nggak hanya sampah aja yang jadi problem di sana gitu loh. Karena kita menemukan salah satu kejadian itu ada pemerkosaan 10 anak laki-laki ya, di mana which is usianya masih sangat muda dari umur 8 ke 15 tahun ya, memperkosa 1 anak perempuan. Wow, dan umur 12 juga. Di daerah yang sama gitu loh. Dan itu salah satu yang bikin kita benar-benar trigger, oke, kita nggak bisa kayak gini gitu loh. Lingkungan kita harus lebih bagus lagi gitu. Caranya apa? Ya udah kita lakukan hal kecil. Kita kumpulin, kita bikin anak-anaknya bersatu. Ya kita lihat potensinya apa di sana. Kebetulan kita ngelihatnya mereka suka main bola di pinggir jalan. Gitu loh. Itu salah satunya kenapa kita bikin bola. Oh, tapi itu berarti cikal bakal yayasan 3K Foundation ini. Betul. Oke, dan kalau menurut dari Mr. Frank sendiri dari yayasan 3K Foundation ini sebenarnya definisi awalnya maksudnya itu seperti apa? Maksudnya mungkin di sini masih banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya 3K Foundation, apa yang dilakukan gitu. Boleh dijawab sama aku bagus dia kan? itu baby dia. Oke, kalau 3K itu artinya kesetaraan, kemitraan, kualitas. Which is filosofinya adalah bahwa kita manusia harus merasa setara, equal. Jadi nggak usah takut dengan siapapun ya, nggak bisa dilihat dari harta atau jabatan, karena kita sama-sama setara. Kemitraan, dalam hidup ini kita harus selalu bermitra. Ya, baik dalam melakukan kegiatan apapun kita nggak bisa sendiri. Jadi harus bermitra, berarti harus saling menguntungkan. Kualitas yaitu kita harus selalu ingat bahwa dunia itu berputar dan terus berjalan, sehingga nggak boleh merasa pintar, harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas kita untuk hidup menjadi lebih baik. Gitu. Itu filosofinya dari 3K. Berarti 3K sudah didirikan sejak tahun 2017. Nah, dari 3K itu ngelihat anak-anak main bola, barulah terbentuk Garuda Lions. Iya, jadi actually kalau dari 3K-nya sendiri saya lebih fokus ke dunia pendidikan anak-anak. Ya, kita memberikan edukasi ya. Biasanya saya ke tempat-tempat atau ke desa-desa yang memang kita lihat memang belum ada sentuhan. Ya. Dalam arti nggak perlu hal yang besar-besar gitu, melakukan edukasi mengenai, karena saya dulu pernah kerja di bank, saya pentingnya menabung atau pajak yang dasar-dasar atau disiplin seperti hal itu gitu. Jadi kalau 3K Foundation itu lebih fokusnya ke sana sebenarnya. Pelosok-pelosok ya, atau tempat-tempat
yang memang belum kesentuh gitu. Nah, kalau untuk Garuda Lions-nya sendiri nih dari ngeliat anak, terus akhirnya kenapa ya udah akhirnya kita bareng-bareng deh kita buat Garuda Lions Football Club ini. Oke. Sebenarnya duluan saya bikin Garuda Lions. Segala cara saya bisa memberikan kembali ke negara Indonesia karena saya sangat beruntung saya bisa tinggal di Indonesia untuk 14 tahun, dapat keluarga yang beautiful, hidup yang beautiful. Terus saya sangat bersyukur budaya Indonesia yang diajarkan saya untuk menjadi orang lebih baik sebenarnya. Bukan dulu saya gak baik, tapi lebih baik. Terus keliling di inilah kenapa saya juga dengan Garuda Lions mau mempromosikan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Dan saya udah mulai begitu karena bahkan kita masih kecil, kita udah mempunyai di atas 30-an negara yang following Garuda Lions online ya. So lumayan bagus. Terus Bu April, istri saya, dan saya sering keliling ke kampungan dan sering ketemu anak-anak yang tidak mampu, yang punya talenta untuk sepak bola, tetapi bahkan dia mau menjadi pemain profesional atau mau masuk ke academy di daerah dia, nggak bisa karena nggak punya duitnya, uang ya. Dan untuk saya itu sedih banget karena ya yang saya ingat waktu saya kecil, football, sepak bola itu selalu pemain untuk orang yang nggak mampu, orang yang kelas pekerja. Jadi kalau juga kita lihat sejarah sepak bola, sebenarnya yang pemain yang terhebat itu semuanya datang dari desa-desa. Yes, desa-desa, kampung, jalan, favelas di Brazil, dan gak ada duit, ya gak mampu. Jadi dan sebenarnya sepak bola juga kenapa terkenal gara-gara mereka, gara-gara bakat mereka, dan bukan cuman sportnya nomor 1 di dunia, tapi bisnis nomor 1 di dunia. Jadi untuk saya itu sedih banget kenapa ya ada anak-anak yang kurang mampu, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Dan mereka nggak bisa masuk ke dunia profesional atau masuk ke academy karena duitnya kurang cukup. Jadi berarti apakah Garuda Lions ini memang khusus untuk yang tidak mampu atau bagaimana? Jadi memang free untuk ikutan? Ya, makanya saya bikin Garuda Lions. Karena saya mau memberikan kesempatan secara gratis untuk kepada anak-anak kurang mampu yang untuk berkembang menjadi pemain sepak bola profesional kelas dunia, bukan biasa, dan individu kelas dunia juga, karena itu penting untuk kita karena yang bisa masuk ke professional football dikit aja. Dan kita juga mau nanti masa depan anak-anak kita akan berkontribusi kemajuan Indonesia sebagai anggota masyarakat yang produktif dan positif, So untuk dan biar maaf ya bahasa saya, biar cukup lancarin, biar anak kita ada kemungkinan nyata untuk menjadi pemain bola yang kelas dunia. Kita juga mau berikan mereka pelatih dan pelatihan standar UEFA A sama Pro, jadi top standard ya. Dan selain itu kita juga mau mendukung coach pelatih Indonesia yang di akar rumput, dan membantu secara finansial untuk pendidikan sepak bola mereka.
Karena di Indonesia sebenarnya dan itu data dari PSSI. Ada 14.000 academy, tetapi hanya 7.000 pelatih yang berlisensi. So ini masalah besar dan yang mayoritas yang pelatih itu pasti mereka hanya lisensi D yang paling bawah sama lisensi C. Yang B dan D dan C. Jadi itu sebenarnya itu big issue di dalam sepak bola Indonesia. Berarti saat ini yang sudah gabung di Garuda Lions ini ada rentang umurnya yang diutamakan dan sudah ada berapa anak yang ikut di sini? Iya. Sampai 100 anak udah masuk. 100 anak? Iya, Ya, kita 100 ngelatih 100-an. Usianya tuh range-nya macam-macam. Ada yang dari 5 tahun, 8 tahun, gitu, 11 tahun. Tapi banyak kan 11 tahun ya. 11-12 tahun. Oke, mungkin kita bisa sambil minum juga. Yes, thank you, makasih dari banyak. tadi udah mulai minum duluan. Haus. Oke. Berarti kalau untuk Sobat Damai ini yang wah nonton ini terus tertarik mau ikutan Garuda Lions, mereka harus kemana dan apa yang mereka butuhkan? Boleh banget. Tinggal langsung datang aja ke lapangan. Untuk saat ini, nah itu yang kita sedang pikirkan ya. Actually saat ini kita lapangannya kita masih pakai lapangan orang lain. Ya, jadi ada tanah kosong kita gunakan gitu loh. Tapi mudah-mudahan ke depan kita sedang berusaha untuk agar bisa mempunyai lapangan yang benar-benar proper untuk mereka pakai. Gitu. Karena plannya saya ya, sebenarnya banyak orang tanya saya, ini academy? Saya bilang enggak, ini bukan academy. Ini real football club. Saya mau membangun real football club yang paling besar di Indonesia. Makanya saya udah marketing di luar dan profesional. Tetapi semuanya pemainnya harus datang dari kampungan, dari situasi kurang mampu. Dari situasi yang kurang mampu, Ya, misalnya ada anak-anak yang misalnya keluarga ada duit, sorry, you gak boleh masuk. Itu cuma untuk anak yang kurang mampu, yang tidak mampu. Berarti kalau saya lihat nih Mr. Frank kecintaannya terhadap sepak bola udah dari dulu banget. Berarti. Oh iya, pasti. Football club apa yang dibela? Chelsea. Jangan kalau yang dunia kemarin menang nggak jagoannya? Oh, saya gak nonton Piala Dunia sama sekali karena untuk saya sepak bola sekarang nggak fun. Terlalu bosan. Mereka terlalu takut untuk kalah ya. Jadi ya gamenya terlalu bosan untuk saya. Tapi ya klub saya dari kecil karena saya lahir besar samping stadium Stamford Bridge, Chelsea. Jadi Chelsea. Tapi ya sekarang saya 100% Garuda Lions. I don't care about. Saya kira merah karena suka MU. No. Sekarang klub favoritnya Garuda Lions. Yes, 100%. Ya, 100%. Nah, kalau sekarang ini ada nggak sih yang keep contact terus untuk anak-anak dari Garuda? Atau ada fotonya yang bisa dikasih lihat atau mungkin bisa video call banyak banget. Oh, boleh. Kita actually ada Instagramnya juga sih mulai. Sebelumnya kita nggak pernah punya Instagram, tapi belakangan ini berapa bulan ini ya, karena banyak permintaan gitu kan. Karena kita orang belakang layar, kita nggak pernah main medsos atau segala macem. Tapi karena sudah banyak yang mulai melihat potensinya, udah banyak permintaan pakai Instagram. Tapi kita baru mulai dengan medsos sekarang itu sangat membantu apalagi untuk informasi promosi, ya. untuk informasi juga. Ini mau telepon langsung atau boleh, gimana? Bisa boleh kita ya? telepon langsung. Oh boleh. Bisa langsung ngobrol-ngobrol. Banyak saya telepon coba ya. Wow. Johan. Jadi sekarang untuk profesionalnya sendiri pelatihnya udah ada, semuanya udah ada. Sebenarnya pelatih duluan ada banyak yang lokal, tapi kabur semuanya karena masalah di sini tanpa ngomong negatif tentang orang Indonesia, banyak yang pola pikiran jangka pendek. Jadi mereka gak lihat the future. Nah, duluan ada banyak coachnya datang ke saya dan minta bantu, kasih kita kesempatan. Saya bilang silakan datang, ya. Tapi untuk sementara saya gak bisa kasih kamu gaji, karena bahkan saya gak punya gaji, ya. Tetapi nanti ya kita akan terkenal, percaya saya, ya. Dan saya akan membantu secara finansial dengan
berlisensi Pendidikan. kamu sampai no problem. Tentu, Ya Pak, ya Pak, banyak ya yang Pak, ya mundur. Pak. Habis 2 minggu, zoom, gone. Iya, maunya langsung. Tapi ada banyak, nah misalnya dari Chelsea, udah Yeah. ada satu coach dari Chelsea yang mau join kita. Oh, nice. Bulan, saya gak mau terlalu banyak, ngomong banyak, yeah. karena ya kamu lihat, mulai tahun depan, kita akan explode oke. big. Ya, ada beberapa plan. Ya. Langsung didatangkan apa mereka memang sudah tinggal di sini? Mereka masih di sana. Bukan, mereka lihat. Mereka yang Garuda Lions interest ke Garuda project-nya. project-nya. Ya, dan mereka lihat, oh ini real football, bukan bisnis. Karena biasanya di academy di sepak bola sekarang, boleh pikiran business first, football second. Ya, karena memang sekarang juga di Ya, football banyak tapi- sekali ngomongin bisnis, bahkan Iya. dokumenterinya keluar mengenai bisnis. Tapi salah mereka. Iya. Karena sebenarnya kalau mereka mau bikin money, duitnya, it's okay, Fine. gak apa-apa. Tapi produknya harus bagus duluan. Ya. Kalau you pikir bisnis and then produk, duitnya kecil. Kalau you berkembang produknya, football playernya, pemainnya, And the future baru habis itu ya lebih duit. lebih duit. Nah misalnya, sorry ya, karena sekarang saya udah mulai ya. di Liga Inggris, di Premier League, ada dua tim kecil banget. Sebenarnya saya masih shock mereka di Premier League. Karena kecil banget. Tetapi mereka ada filosofi football first, business second. Nah, satu namanya Brentford Football Club. Di dalam 6 tahun, Brentford Football Club bikin profit, pure, clean, 156 juta sterling. Wow. Hanya menjual Wow. pemainnya mereka yang mereka berkembang dari kecil, ya. Jadi saya tahu, satu alasan contohnya lain, Uruguay. Ya. Karena saya yakin Indonesia sebenarnya bisa nomor 1 negara sepak bola di Asia, bisa. Karena sumber saya ada, populasi saya ada, bakatnya ada, talenta. Uangnya ada. Yes, of Nah, course. kalau kita lihat Uruguay negara kecil, bukan kaya seperti Indonesia. Populasi 3,5 juta orang, Ya. tetapi sudah menang 2 Piala Dunia, 2 Olympic Gold, dan 15 Copas Americas, lebih dari Brazil dan Argentina. Dan nomor bisnis 1 di Uruguay jual pemain. Jadi saya tahu di Indonesia kalau kita approach-nya benar. yang benar, wah kita bisa sukses sekali karena saya sering keliling-keliling, saya lihat wah bakat di sini bagus Bagus banget. banget, iya benar. Bagus banget. Kita harus yakin Indonesia bisa sampai titik itu. Bisa. Mungkin bisa lanjutkan teleponnya, Bu? Oh, boleh. Oke, saya coba telepon ya. Jadi ini namanya siapa yang mau Oke, ditelepon? saya kasih tahu juga. Jadi ini salah satu anak didik kita, namanya Johan. Johan. Ya, dia umurnya sekitar 14 tahun. Oke. Dia udah nggak sekolah. Dari kelas 5 SD mau kelas 6. Karena kenapa? Karena dibully. Jadi karena dibully oleh teman-temannya dia nggak mau sekolah lagi. Jadi dia minder. Anaknya pendiam sekali. Kedua orang tuanya jualan jamu pagi dan sore. Ya, dia punya kakak juga namanya Vicky. Jadi ini kakak adik. Kalau Vicky umurnya 17 tahun, cuman selesai SMP doang. Oke. Nah, jadi anak-anak yang seperti inilah yang kita mau gandeng gitu loh, supaya mereka masih punya mimpi, bisa bikin mimpinya sendiri gitu loh. Dan bisa punya percaya diri harapan, lagi betul, exactly. Nah, ini kita coba telepon Oke. Johan ya. Johan. Mereka kabur dari Jawa ya kan? Iya, orang Jawa tapi sekarang tinggal di oke. Jakarta. Johan. Berarti sekarang putus sekolah ya dari Putus kelas sekolah. 5 SD. Iya, kalau Johan adiknya Vicky, Stres kakaknya SMP aja. Apakah Johan lagi tidur mungkin? Enggak. Ini dia pakai apa? Apa? Johan ini udah gabung berapa lama di Garuda Lions? 6 bulan. Dari awal. Dari awal ya. Ya, 4 bulan. Oh. Ya. Halo Johan. Iya Bu. Kok putus sebentar-sebentar? Oke, Johan tadi keputus ya. Tadi mau telepon video call cuma nggak bisa kayaknya. Bisa video call nggak Johan? Bisa video call nggak?
Halo, Johan. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Susah. Oh, ya udah nggak apa. Kita ngobrol-ngobrol dikit aja. Ini saya Anjana lagi wawancara Bu April dan Mr. Frank tentang Garuda Lions. Nah, kalau dari Johan sendiri nih udah ikutan di Garuda Lions kan udah cukup lama. Apa sih kesan dari Johan yang rasakan? Yang saya rasakan itu Bu. Gitu semangat, punya masa depan yang lebih baik dan cerah. Masih anak-anak harus datang langsung. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Tanya sama yang sebelahnya juga nggak apa-apa jawabannya. Ya, Bu, Johan, kamu sama Raffi ya? Malah ketawa-tawa, ditanyain juga diem aja. Oh, Ini dengan Raffi ya, sorry. ini Raffi. Ya Bu nih, Raffi nih. Oh, ini Oh, kakaknya. Oh, ini Vicky atau Raffi? Raffi Bu. Oke, Raffi. Raffi. Kamu tanya Raffi aja. Raffi itu pemain Garuda lain juga. Dia mulai dari awal juga. Bisa Berarti tanya-tanya Raffi sekarang langsung. usianya berapa? Sekarang 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus berarti sekarang kamu ketemu teman-teman di Garuda Lions bareng-bareng, senang, terus yang dirasain apa sih? Yang saya rasakan itu bisa menambah teman di lingkungan lain Bu. Oh, Bisa menambah teman banyak itu. jadi Rasanya senang-senang. tuh lebih enak. Oke, terus kalau berarti udah berapa lama? Raffi ya namanya? Raffi. Oh, Raffi Raffi ya. join di Garuda Lions. Kurang tahu juga, kayaknya sih udah lama. Oh, udah lama. Oke, Iya. oke. Semangat terus ya. Jangan menyerah. Siap. Oke, makasih Raffi, Johan. Iya Bu. Ya, kalau Raffi itu dia umurnya masih kurang lebih 15 tahun ya, kurang lebih 15 tahun. Dia punya masalah dengan berat badan. Oke. Jadi dia besar sekali ya. Waktu pertama kali datang ke kita tuh kakinya juga besar, semuanya besar lah ya. Tapi setelah ikut dengan kita sekarang udah lumayan. udah Lumayan mengecil. mengecil Iya, iya. gitu loh. Karena dia udah Tapi fokus. masalahnya dia nggak punya Masalahnya sepatu. Nggak punya sepatu ya. Karena Nggak ada Ukurannya besar. ya, dan kemarin ada orang Tunisia yang kirim Sepatu. sepatu bola. Iya. Oh, Tapi nggak Nggak muat. masuk. jadi dia harus tetap mengecil Dia dulu. bilang dipotong. Nggak mau. Iya, jadi lucu dia ada Ukurannya video. berapa dia sepatunya? Masalahnya bukan Bukan ukurannya. ukurannya, dia Waktu punya problem lebarnya. lebarnya. Instepnya. Oke, oke. Kayak Iya. bebek, you know. Oh, berarti dia harus diet dulu biar bisa masuk sepatu bola. Iya, tapi anaknya rajin banget gitu Iya, loh. iya, iya. Dia Oh, ibunya oke, oke. penjual gorengan. Jadi, Jadi dia fokus gitu loh. oke, oke. Cuman ya anak-anak gitu deh. Oh, yang lucu-lucu. Kan kalau kita ngobrol sama Mr. Frank ini kan sepertinya udah fasih juga bahasa Indonesianya, udah cukup lama, belasan tahun lah tinggal di sini. Jadi sudah cukup melihat mungkin toleransi di Indonesia ini menurut Mr. Frank sudah cukup baik kah, atau gimana kesannya selama tinggal di Indonesia? Ya, untuk toleransi yang saya lihat ya orang di Indonesia memang orang toleransi, tetapi ya dimanapun di dunia orang manusia adalah orang manusia. Betul. Jadi ya, ada selalu orang yang ekstremis, yang sudah mungkin udah marah dengan mereka sendiri dan mau blame orang lain. Jadi itu biasa aja. Tapi pengalaman saya di sini ya saya gak pernah ada masalah sama orang Indonesia ya. Masalah saya mungkin waktu pertama kali datang di Indonesia ya itu kayak saya landing di bulan, di moon. Karena semuanya beda. Budayanya, bicaranya, ya pola pikirannya. Jadi pasti awalnya ada frustrasi, ada yang salah pahami. Jadi ya, tapi untuk saya Indonesia benar-benar toleran ya. Dan sekarang kan Bu April sama Mr. Frank sudah punya buah hati satu. Yes. Saya baru belajar kata itu. Apa? Buah hati? Ya, saya pikir buah apa itu? Buah hati anak. Buah hati Buah hati, anak. oke. Apa sih yang diajarkan toleransinya? Apalagi kan berarti sekarang ada Iya. mixed culture nih. Yes. Well, sebenarnya saya dari awalnya
Karena di sini ya dulu saya belajar ngajar di sekolah dan saya lihat ada anak-anak yang bullying anak-anak lain karena lebih hitam. Yeah. Saya tahu orang Indonesia gak mau hitam, tapi itu aneh untuk saya karena ya pertama ini bukan warna hitam ya, itu coklat. Dan ya menurut saya yang coklat cantik banget, ya, beautiful. Jadi dari awalnya saya ajarin anak, you gak usah pikir tentang warna kulitnya, gak usah menilai orang berdasarkan agama atau race atau budaya. Kenapa? Karena ya kita semuanya di dunia ini manusia. Simple. Dan gak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang gak pernah salah. Yang gak pernah dosa. Jadi gak usah menilai mereka. Mendingan kamu lebih dimengerti atau dimaafkan kalau butuh, atau dihormati atau dicintai. Mendingan itu daripada menilai. Itu. Kalau dari Mbak Bella sendiri? Sama sih, lebih menghormati aja gitu loh. Karena saya yakin kalau kita saling menghormati, menghargai, nggak akan ada persoalan. Itu aja. Jadi saya lebih mengingatkan ke anak saya bahwa menghormati atau menghargai orang lain itu sangat penting. Itu basic untuk menjalani hidup supaya tidak ada masalah ke depannya. Iya benar sih, apalagi juga tadi benar sih Mr. Frank bilang warna kulit, agama, ras itu juga cukup untuk anak-anak ya. Anak-anak ya. Dan kan Mr. Frank dan Bu April dari budaya yang berbeda, tapi jadi satu nih. Kira-kira apalagi saya cowok, dia cewek. Beda juga ya. Beda juga, tapi mungkin kalau budaya tadi kan Mr. Frank juga bilang nyampe sini agak kaget karena budayanya beda gitu ya. Nah, gimana cara menyelaraskannya? Mungkin bisa menginspirasi banyak orang yang juga pasangan suami istri tapi beda culture. Iya, oke. Gini, nggak ada jalan yang gampang. Ya. Kalau sudah married itu benar-benar susah. Ya. Karena seperti saya bilang tadi, dia satu cewek, satu cowok. Iya. Kita dua kepala yang beda. Beda. Ya. Tetapi ya kalau kalau orang terbuka, pola pikiran terbuka dan bisa terima yang poinnya positif dari budaya, misalnya untuk saya waktu saya datang ke Indonesia, saya anak jalan. Saya dulu gak punya orang tua, saya benar-benar tinggal di jalan. Jadi ngomong saya dan cara saya kasar, ya, langsung marah, langsung kasar. Saya datang ke Indonesia dan saya belajar, sabar Pak, sabar. Ada orang tua, misalnya mereka gak terlalu sopan ke saya duluan langsung marah. Sini, apa sabar? Ini lebih tua. Oh iya. Salim. Jadi saya belajar, ini bagus, good idea, ya. Makanya sama guru dan lainnya, anaknya, karena saya sedih banget lihatnya anak hari ini, mereka kayaknya udah lupa budaya Indonesia. Dan banyak orang Indonesia sebenarnya. Mereka ketemu saya mau tos. Saya bilang, jangan tos saya. Saya umur 52. You harus salim saya. Bukan tos. Tapi you boleh. I don't care. Saya tinggal di Indonesia. Jadi kamu harus menghormati budaya kalian. Karena sebenarnya is beautiful. Ya. Jadi ya menurut saya ya budaya lain itu bisa positif. Nggak usah negatif. Dan kita lebih belajar dari kalau misalnya saya datang ke Indonesia, saya lebih pintar sekarang daripada duluan. Iya. Karena saya datang ke Indonesia. Wah ini menarik sih, karena justru Mr. Frank merasakan bahwa kita budaya untuk yang lebih tua itu lebih bisa diajarkan. Betul. Gitu. Yes. Tapi wajar juga dia bilang mungkin kan Bapak bule ya, karena memang beda culture-nya. Iya. Nah itu yang kita ingin reminder lagi ke mereka gitu loh, betapa pentingnya balik lagi ke dasar-dasar yang orang tua kita ajarkan. Karena kan anak-anak sekarang kayak gitu kan, kalau bully-bully juga gitu kan, manggilnya nama orang tua, ya kan, nama belakang orang tuanya. Iya betul. Nah itu yang kita mau
Jadi nggak, kita bangun sepak bola tuh bukan hanya masalah bola sebenarnya. Kita kepinginnya anak-anak ini bisa balik lagi ke norma-norma yang sudah ada di Indonesia, biar mereka mengerti dan bisa diimplementasikan ke lingkungannya. Gitu. Jadi harapan kita pada saat mereka balik ke rumah, mereka bisa melakukan apa yang kita anjurkan atau sarankan. Yes. Kayak gitu. Saya sebenarnya, nah kayak kemarin di Piala Dunia ada Japan. Ya. Yeah. Semuanya orang talking about Japan. Wah, lihat sopan, bersih. Dan saya bilang sebenarnya Indonesia punya budaya kayak gitu, sopan, calm. Tapi di mana sekarang? Ya, makanya saya mau tunjukkan ke seluruh dunia. Look at Indonesia. Ini budaya sebenarnya cantik, indah, sopan juga, ya. Dan untuk kebersihan. Sering orang Indonesia bilang ke saya, oh saya pernah ke negara barat, bersih banget. Saya bilang ya, Indonesia bisa juga. Kalau you gak buang sampah-sampah kemana-mana, bisa bersih di sini. Dan tiap minggu kita ada latihannya. Sebelum kita latihan ada tim lain yang latih. Oh my God. Itu sampah kemana-mana. Itu. Sampah kemana-mana. Saya suruh anak kumpulin. Ya sebenarnya sangat penting edukasi ke masyarakat Indonesia. Tapi karena harus kita dari kita sendiri untuk buang sampah. Mereka bilang, kenapa Pak? Ini bukan sampah saya, bukan sampah kita. Saya bilang itu benar sekali, bukan sampah kalian. Tapi ini negara kamu. Dan you harus menghormati negara kamu. Nice. Nah, you balik ke kampung, you lihat sampah di tanah, ambil. Ya, jadi edukasi itu penting sekali. Karena menurut saya Indonesia udah punya semuanya untuk menjadi kuat, beautiful, bersih. Ya. Harus balik lagi edukasi ke masyarakatnya juga harus lebih gencar. Nah terakhir nih untuk Mr. Frank dan juga Bu April. Tadi kan kita udah sempat ngomongin masalah bullying, masalah intoleran juga. Cuma kan sekarang juga kita mengedukasi gimana caranya bisa sama toleransi, saling menghargai, saling menghormati juga. Nah apa sih pesannya untuk mungkin generasi muda nih yang sekarang kalau kita ngomongin di Indonesia ini kan juga banyak ada paham radikalisme, terus ada yang intoleransi juga banyak, nggak sedikit gitu. Nah apa sih pesannya untuk generasi muda Indonesia saat ini? Wah, ya saya bilang ini, kita seharusnya lihat sejarah dunia. Dan ada banyak contoh di mana kebencian dan intoleransi bikin dunia air mata dan derita. Jadi saya pikir kalau kita mau dan kita lihat dunia hari ini, today, itu benar-benar sakit dan perlu bersumbuh. Gimana caranya bersumbuh dunia? Dengan intoleransi dan kebencian atau dengan cinta dan toleransi? You harus cuma pikir aja karena answer simple banget. Jadi makanya jangan cepat marah dengan orang lain, pahami seperti saya bilang, mengerti kenapa dia begitu. Gak ada orang manusia yang lahir jahat. Doesn't exist. Tadi pasti ada story, ada backstory. Ada behind story. Yes. Jadi ya gitulah. Mungkin bisa dilanjutkan sama Bu April. Ya intinya sih sebenarnya ya seperti yang Frank bilang ya, bahwa gak usah jauh-jauh gitu loh. Kita hidup ini mau apa gitu aja. Yang penting selama kita punya tujuannya jelas, ya mau saling menghargai, menghormati, balik lagi yang ke basicnya aja sih gitu loh. Karena kan sebenarnya itu manusia harusnya bisa lihat gitu ya, tadi Frank bilang kan sejarahnya udah ada gitu loh, untuk sebagai contoh gitu kan. Ya udah kita ambil yang bagus-bagusnya aja. Jadi untuk anak-anak sekarang pergunakan waktu yang ada untuk di kegiatan-kegiatan positif. Nah itu sih sebenarnya tugas kita semua yang sudah terutama untuk para warga atau masyarakat yang sudah mempunyai ekonomi yang cukup, harus bisa memulai membuka diri untuk mau berbagi gitu ya. Berbagi nggak perlu materi kok gitu loh. Cukup waktu atau ilmu yang mereka punya, sharing dengan
lingkungan sekitar, nggak usah, kita nggak bisa ngerubah dunia ya, karena dunia terlalu besar gitu loh. Tapi minimal dengan lingkungan di sekitar kita aja dulu, gitu loh. Mudah-mudahan dengan kita mau, walaupun kita nggak ada, misalnya nggak ada materi, tapi kita punya ilmu, kita bisa berbagi ilmu kita, itu udah lebih dari enough untuk dunia ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa sih itu aja. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Bu April dan juga Bu Mr. Anji. Frank. Terima kasih. Tadi kalau misalnya kita kutip sedikit untuk belajar toleransi, saling menghargai, saling menghormati, itu sebenarnya kita nggak perlu mikirin bagaimana cara kita merubah dunia, tapi yang penting bagaimana cara kita merubah diri kita sendiri dan kita bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Well, ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan pastinya untuk menjadi manfaat bagi orang sekitar kita. Mungkin salah satunya bisa melalui langkah-langkah kecil yang kita berikan, bisa memberikan dampak positif yang ternyata besar untuk lingkungan sekitar. Jadi Sobat Damai, nggak ada alasan lagi untuk kita tidak membantu sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Saya Anjana Demira. Saya Aprilianti dari 3K Foundation. Saya Frank Amadeo, founder Garuda Alliance. Salam damai dan Salam salam Indonesia Indonesia Satria. Satria.